telu, loro, siji, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang menyempurnakan amal-amal soleh. Tentunya sudah banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, mulai dari rambut, ya, dari ujung rambut kita nih, ujung kepala kita sampai ujung kaki, ini semua nikmat Allah. Bahkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah sampaikan dengan kalimat wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah la tuhsuha, kalian gak akan pernah sanggup menghitungnya. Ada di antara kita yang coba menghitung, oh enggak kok ini punya saya, kok ini saya udah hitung. Enggak, kalian gak akan pernah sanggup menghitungnya. Bahkan para ulama memberikan gambaran, kalau kita jadikan laut sebagai tintanya, kemudian pepohonan yang ada di muka bumi ini sebagai penanya, kemudian kita mau tuliskan nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, gak sanggup menghitung nikmat-nikmat itu. Insyaallah, semoga kita semua menjadi pribadi yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salawat dan taslim juga kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insan yang mulia yang dimuliakan oleh yang Maha Mulia. Rasulullah SAW adalah sosok yang sangat luar biasa. Rasulullah SAW adalah sang idola kita bersama. Apalagi di zaman ini, di zaman penuh fitnah, maka jangan pernah meninggalkan sosok Rasulullah SAW. Kita akan selamat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, masuk dalam sebuah pembahasan kitab fikih ruqyah yang ditulis oleh Ustadz Musdar Bustamam Tambusai LC tentang fikih ruqyah. Nah, lanjut dari episode yang sebelumnya, kali ini insya Allah masuk dengan judul ruqyah dalam sejarah. Manusia memang sejak zaman dahulu kala sudah mengenal banyak penyakit dan cara pengobatannya dengan segala keterbatasan ilmu yang mereka miliki. Munculnya banyak metode pengobatan bukan semata-mata produk manusia di zaman ini. Jadi manusia zaman purba sudah mengenal penyakit dan cara pengobatannya dengan penafsiran dan kurafat yang mereka yakini sesuai tingkat ilmu dan pemahaman mereka miliki. Wah, kaget gak? Nggak kaget, oke. Jangan lupa like and subscribe channel ini biar tahu kisah seru lanjutannya. Beberapa bukti peninggalan sejarah yang menyebutkan salah satu pengobatan yang dilakukan manusia pada zaman ini adalah melobangi batok kelapa orang yang mereka anggap sakit disebabkan oleh masuknya roh-roh jahat. Ya, bahkan sebagian kurafat zaman dahulu, sebagian masih ada yang diyakini sampai saat ini dengan penggunaan tangkal atau jimat yang dianggap dapat mengusir setan dan roh jahat. Cara-cara kuno seperti jimat, pembacaan mantra, penggunaan sihir, pemanggil roh nenek moyang, pemanggilan jin, meminta kepada kuburan, ritual-ritual aneh yang terjadi, keyakinan terhadap bintang, gemintang, benda-benda langit dan sebagainya. Bahkan di zaman dahulu, di zaman Rasulullah SAW, ada sahabat Nabi Muhammad SAW mendatangi Rasulullah SAW. Ini diceritakan dalam hadis sahih mulia. Sahabat ini bertanya sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah, dahulu di zaman jahiliyah kami banyak melakukan ruqyah. Bagaimana menurutmu ya Rasulullah? Jawaban Rasulullah SAW menarik gini. A'ridu alayya ruqakum. Coba tunjukkan yang kalian lakukan di zaman jahiliyah dulu tuh ruqyahnya kayak gimana. Pahamkah, tahukah kita? Ternyata ini ada sebuah proses talaki. Di sini ada proses mulazamah. Belajar langsung kepada Rasulullah SAW. Dan ini berlangsung sampai detik ini, sampai saat ini. Kita belajar langsung mendatangi guru, berhadapan dengan guru. Ini talaki. Dan sahabat juga melakukan ini kepada Rasulullah. Bahkan sahabat ini menunjukkan ruqyah di zaman jahiliyahnya seperti apa, karena Rasulullah minta. A'ridu alayya ruqakum. Kemudian Rasulullah menjawab, setelah mereka menunjukkan ruqyah di zaman jahiliyahnya beginilah. Kemudian la ba'sa birruqa.
ma lam yakun fihi syirkun. Nggak apa-apa kamu melakukan ruqyah selama ruqyah ini nggak ada kesyirikan di dalamnya. Ruqyah ini adalah sebuah anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga jangan takut bagi kita untuk melakukan ruqyah. Bahkan saya selalu tanamkan ini di kehidupan saya, tentunya kepada orang-orang terdekat saya, keluarga saya, saudara saya, teman-teman saya. Saya coba ajarkan mereka bagaimana ruqyah. Saya coba pahamkan kepada mereka bagaimana ruqyah. Contoh gini, kalau kita mau paham, kalau kita mau sadari bersama, tatkala kita sakit, kita harus mengawalinya sakit ini kita yakin Allah yang sembuhkan, minta dulu sama Allah. Ya Allah saya sakit nih, ya Allah saya sesek nih, minta dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah saya sakit, pegang dadanya di bagian sakit, misalkan di bagian seseknya, pegang di bagian ini. Kemudian bacakan, ya Allah saya sakit dan minta sama Allah, baca ayat-ayat Quran, alhamdulillah dari Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Artinya adalah kita kedepankan dulu Allah. Nah, saya sering sampaikan juga sampai detik ini saya ajak kepada saudara saya, yuk kalau sakit di bagian ini pegang, minta kesembuhan sama Allah, berarti dia sudah melakukan ruqyah. Artinya ruqyah ini memang harus kita sosialisasikan, harus kita sampaikan supaya mereka tidak takut dengan ruqyah dan tidak anti dengan ruqyah. Ya, insya Allah penyampaian ini dalam kitab fikih ruqyah ini cukup gamblang, sebagaimana juga dicontohkan dalam hadis-hadis sahih mulia oleh Rasulullah SAW, dan tentunya kepada kita umatnya yang mengaku sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, alhamdulillah, saya minta maaf kalau misalkan ada yang salah dalam penyampaian, ada yang salah dalam bertutur kata, ya maklumilah, saya ini adalah makhluk yang penuh salah, ini adalah kebodohan saya. Tapi kalau ada yang saya sampaikan sebuah kebenaran ini mutlak milik Allah, milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum wa faqakumullahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.